Sultan Mahmud Riyad Shah, beliau merupakan anak daripada Sultan Abu Jalil Muazzam Shah dengan ibunya bernama Engku Putih. Beliau menjadi sultan menggantikan abang beliau, yaitu Sultan Ahmad Shah yang terlebih dahulu mangkat. Dan peran Sultan Mahmud Riyad Shah ketika dia diangkat menjadi sultan, pertama dia masih muda. Yang kedua, di zaman dia menjadi sultan, dia terjadi peperangan, yaitu Perang Riau kedua yang berlangsung dari tahun 1784 sampai 1787. Yang ketiga, beliau ketika menjadi sultan telah kehilangan paman beliau yang sangat dicintai, yaitu yang di Pertuan Muda keempat, Raja Haji Fisabilillah. Dan beliau juga merupakan orang atau sultan yang menyelamatkan sebuah kerajaan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang, di mana Sri Baginda Sultan Mahmud Riyad Shah memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Daik Lingga. Yang pertama dibangun beliau adalah Kota Parit, kedua masjid, ketiga pasar, keempat benteng-benteng. Dan peran beliau baik itu di dalam budaya tamadun Melayu maupun di dalam agama sangat tinggi tadi, dengan dibangunnya masjid, dan beliau juga mangkat digelar marhum masjid, dan banyak lagi peran beliau, sehingga beliau pun tadi dianugerahkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017. Pertama, daerah Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang maupun Johor Pahang Riau Lingga yang berpusat baik itu di Hulu Riau maupun yang berpusat di Lingga, di Pulau Lingga, itu adalah bagian daripada daerah maritim. Daerah di mana terdiri dari ribuan pulau, bahkan di Lingga ini sendiri, kabupaten ini, 604 buah pulau. Itu artinya bahwa pertempuran itu banyak terjadi di lautan. Yang kedua, Sultan Mahmud juga adalah orang yang jenius, orang yang sulit untuk diajak berunding, dan beliau juga memanfaatkan laut dan benteng-benteng alam seperti pulau-pulau, seperti busung-busung, batu karang, gunung, sungai, pantai yang berlumpur dan sebagainya. Jadi beliau itu adalah orang-orang yang tadi memilih, bukan karena tadi sekedar apa, tetapi lebih dari strategi memanfaatkan alam. Karena setelah Perang Riau pertama, Perang Riau kedua, maka segala persiapan, segala tentera, segala persenjataan itu sangat terbatas, sehingga beliau memanfaatkan kondisi alam menjadi sebuah strategi. Karena perangnya di laut, maka dia lebih dikenal dengan Gerilya Laut. Seperti saya ceritakan tadi, beliau adalah seorang yang jenius, seorang yang punya pendirian yang teguh. Itu diakui oleh Inggris salah satunya, karena di arsip Inggris sangat mengagumi sesosok Sultan Mahmud. Yang kedua, Sultan Mahmud memilih kesempatan menyelamatkan sebuah kedaulatan tadi. Tentulah dia meletakkan tempat yang tadi penuh dengan pertahanan alam. Salah satu dipilihnya adalah Pulau Lingga. Karena apa? Karena Pulau Lingga adalah pulau yang jauh jangkauan. Karena kedudukan Belanda pada ketika Perang Riau kedua itu banyak berkumpul di Malaka. Sementara Malaka dengan Tanjung Pinang jaraknya boleh dikatakan sangat mudah terjangkau, sehingga Sultan Mahmud, seperti yang diceritakan oleh seorang Cina Keet, bahwa rombongan-rombongan Sultan Mahmud itu pada tahun 1787 tadi iringan-iringannya dari utara Pulau Bintan menuju ke bagian selatan, yaitu Pulau Lingga, mengelilingi dari Pulau Lingga dari utara ke selatan. Karena Pulau Lingga tadi kaya akan pulau-pulau. Pulau Lingga adalah pulau yang rata-rata pantainya berlumpur. Itu sebuah strategi. Pulau Lingga memiliki gunung sebagai benteng alam. Pulau Lingga
tadi bersungai-sungai, itu juga pasang surut menghambat daripada tadi musuh yang ingin tadi menyerang balik ketika Perang Riau kedua itu sangat memalukan bagi Belanda karena banyak orang-orang Belanda, tentara Belanda yang ketika itu mati atau tewas. Sebenarnya beliau merupakan Sultan pertama yang memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Pulau Lingga ini pada tanggal 24 Juli tahun 1787, dan beliau ketika memindahkan pusat pemerintahan atau hijrah ke Pulau Lingga ini banyak yang dibina, seperti tadi bagaimana masjid adalah tempat tadi bukan saja sekedar ibadah tetapi tempat pengkajian. Yang kedua, pasar, bagaimana dia meningkatkan ekonomi seperti gambir dan sebagainya, pertambangan. Yang ketiga adalah benteng-benteng di mana dia mempersiapkan segala benteng-benteng seperti benteng Kuledai, benteng pengintai Bukit Cengkeh, Pulau Mempar dan sebagainya. Selanjutnya memang beliau pada ketika itu tadi memanfaatkan kesempatan-kesempatan, situasi, waktu dan sebagainya selain alam itu betul-betul dipertimbangkan beliau, betul-betul dipikirkan beliau, sehingga beliau tadi dengan segala daya upaya tadi dapat tadi menyelamatkan atau mempertahankan maruah pada ketika itu, sehingga tadi dari jeripayah beliau, daripada jasa-jasa yang dikenang daripada beliau, maka pada tanggal 4 sampai 8 Juli terjadi sebuah perhimpunan penulis Melayu serumpun, baik itu dari Indonesia, Malaysia, dari Singapura, Brunei dan Thailand. Dan daripada perhimpunan tersebut, di mana dulunya Sultan Mahmud adalah tadi pengazas gembilang tamadun Melayu, sehingga pada perhimpunan Melayu serumpun atau Gapena, maka tadi ditasbihlah Lingga atau dulu Daik sebagai Bunda Tanah Melayu. Maka tahun 2013 Daik lebih diluaskan lagi menjadi Lingga atau Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu. Karena apa? Karena selain alam yang ada, keindahannya, pesonanya yang ada, sikap ramah tamah, yang sikap masyarakat yang terus melestarikan tradisi, adat istiadat dan sebagainya, sehingga dicetuslah suatu rumusan sebagai Daik Bunda Tanah Melayu. Seperti kita baca di dalam Tufa An-Nafis karya Raji Al-Lahiji, ketika beliau membangun masjid tadi, di situ selain ibadah, beliau menerapkan tadi bagaimana bermaulud Nabi, tahlilan, ziarah makam dan sebagainya. Dan juga fisik-fisik, bangunan fisik seperti benteng-benteng, meriam-meriam, bahkan mimbar masjid, dinding skrim masjid itu adalah semasa peninggalan daripada semasa Kesultanan atau Sultan Mahmud Riyasah yang memerintah tahun 1761 sampai 1812. Dan banyak lagi peninggalan-peninggalan daripada sesosok Sultan Mahmud seperti yang telah tertulis di dalam buku daripada sesosok sang pahlawan nasional, yaitu Perang Gerilya Laut. Jadi banyak peran-perannya, baik itu di dalam ekonomi, budaya seperti tadi tambang. Di zaman beliau sudah memperkenalkan tambang timah, gambir, dan banyak lagi jasa-jasa beliau yang ditinggalkan yang dapat kita saksikan hingga sampai saat sekarang ini.